wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memberikan materi tentang garis dan titik untuk melanjutkan materi yang kemarin, manual yang sudah dibuatkan oleh kalian dan arahannya sebagai titik dan garis bagian dari desain grafis percetakan 1. Itu kemarin kita sudah membuat titik dan garis, dan ini adalah salah satu contoh garis dan titik dan garis yang kalian buat. Ini yang kalian buat. Ini titik yang Anda buat, dan kemudian ini adalah garis yang Anda buat. Kemudian digabungkan dalam satu materi titik dan garis. Ya, ini hasilnya. Dan kita akan mencoba diaplikasikan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ya, begini tampilan depan lembar kerja. Kemudian kita akan membuat suatu garis bidang yang kita sepakati, yaitu ukurannya 20 cm kali 20 cm ya. Kita lihat di sini masih satuan ukurnya milimeter, kita rubah menjadi cm. Nah, klik objek yang kita akan area kerjanya. Di sini ukurannya masih 17,7 ya kali 14. Kita rubah menjadi satuan 20 cm kali 20 cm. Nah, nanti enter. Area kerja akan terbentuk sendiri ya. Masih ingat dengan Pix Tool ya? Pix Tool itu adalah tool untuk seleksi objek, position dan transform objek. Ya. Kemudian yang langkah kedua, kita akan membuat macam-macam garisnya. Ya, di sini boleh menggunakan freehand tool, true point line, bezier, pen dan yang lain. Kita menggunakan freehand tool boleh atau bezier tool boleh. Kita akan coba menggunakan freehand dulu deh. Nah, freehand, contoh kita membuat garisnya macam-macam garis yang kita kenal kemarin adalah salah satunya adalah garis zigzag, garis spiral, garis poligon, kemudian spiral, kemudian garis lurus, kemudian abstrak. Itu macam-macamnya. Kita ngambil salah satunya saja. Contoh ini garis ya. Ini model yang pertama. Yang kedua, kita membuat garis lagi modelnya. Nah, ini garis menggunakan freehand tool. Sekarang kita menggunakan bezier tool. Ya. Kita bikin 4 macam garis. Oke, yang satu lagi menggunakan ellipse, ya, ellipse. Oke, ada 1, 2, 3 dan 4. Nah, kita akan membuat area bidangnya masing-masing. Perhatikan di sini Bapak menggunakan bezier tool, boleh ya, dari sini. Kemudian ambil garis tengahnya. Kemudian tutup grafiknya. Nah, agak sedikit beruncing. Kedua, kita buat lagi dari ujung sini masuk ke area sini, kemudian kita tutup. Ini masing-masing bidang mempunyai bidang masing-masing ya, 1 dan 2 ini bisa nih, dan kemudian grafiknya harus tertutup. Kalau tidak tertutup nanti tidak akan bisa dikasih warna. Kemudian kita bidang yang ketiga,
Dan yang terakhir bidang sebagai penutup ya, menggunakan Bezier tool juga kita akan buat. Nah ini 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan anak-anak, tahu semuanya. Di sini menggunakan garis spiral. Kita coba mengkolaborasikan garis spiral. Yang pertama boleh menggunakan asli murni garis spiral. Boleh menggunakan rumus titik, kita klik sini, kemudian rubah menjadi titik. Karakternya titik, kemudian rubah menjadi 0,25. Ya, kemudian kita rubah menjadi, ya, ini contoh garisnya. Kemudian kita boleh menggunakan efek. Efeknya di sini ada kontur. Kontur itu dibuat menjadi rakap. Nah, ya, ini. Kemudian dari sini boleh kita ekstrak, ya. Nah, break and contour apart. Kemudian kita ekstrak. Kita ambil bagian tengahnya menggunakan zoom. Ya. Dan kita ambil bagian sini mungkin. Kita rubah ukurannya menjadi 1. Dan di sini kita rubah lagi menjadi yang tengah ya. Yang tengah kita rubah menjadi 2. Nah, kita F4 atau diperbesar. Ini contohnya garis. Nah, di sini garis ini tersusun dari titik-titik ya. Yang sesuai dengan konsep garis adalah satuan dari titik-titik atau deretan dari titik-titik yang berkumpul. Ini salah satunya. Kita buat 1. Kemudian kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Kemudian kita besarkan. Di antaranya yang satu ini dibesarkan. Banyak kan? Kemudian di sini ada triknya ya, menggunakan klik kanan, power clip inside. Kemudian kita masukkan ke ruang 1, bidang 1 ya. Kemudian contoh kita kasih bidang satunya dikasih warna kuning. Untuk sebagai ciri aja. Kemudian kita di sini ada edit. Boleh menggunakan dari tool atas atau boleh dari klik kanan. Dari sini ada edit power clip. Nah, di sini satuannya bisa dirubah, Ctrl A untuk menseleksi. Kemudian kita rubah, geser ke sini ya. Kemudian finish. Ini 1. Kemudian kita untuk bidang yang kedua. Bidang yang kedua kita ambil objek ellipse. Perhatikan, kita 1 ya. Kemudian kita akan rubah menjadi beberapa bentuk menggunakan kontur ya. Kemudian kita rubah menjadi sekian banyak ya. Kemudian kita geser ke sini. Nah, kita bikin 2, bikin 3, bikin 4. Sembarang kita acak ya. Kemudian kita bikin lagi kopian menggunakan klik and drag. Ya. Kemudian kita masukkan semua dalam grup. Kemudian power clip inside dan masukkan ke bidang yang kedua. Ya, di bidang yang kedua. Perhatikan lagi ada 2 bidang lagi yang belum terisi. Nah, kita contoh kasih warna biru. Kemudian ini untuk contoh bidang yang ketiga. Ya, bidang yang ketiga kita akan menggunakan kontur kembali. Kita rubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
dua bagian aja ya, dua bagian. Kemudian kita zoom dua bagian itu apa aja, kemudian kita ekstrak biar kita pecah bagian dalamnya, di break, kemudian kita pecah, kita ambil bagian tengahnya, boleh kita rubah warnanya menjadi hitam putih, kemudian kita rubah ininya jadi abu-abu. Ya. Kemudian kita isi di sini, boleh. Yang tadi membuat grupnya di luar, sekarang kita masuknya di dalam, ngeditnya di dalam ya. Masukkan ke sini, kemudian kita edit ke bidang yang ketiga, kita edit di sini. Nanti yang ini adalah hilang, transparan, semuanya transparan. Yang tampil adalah ini, karena ini adalah bagian yang harus diedit. Kita taruh di sini satu. Contoh, kita ambil, kemudian taruh di bagian sebelah sini. 1, 2, 3. Kalau di sini berantakan, kelihatan berantakan sekali karena masih dalam proses editing ya. Nah, sini. Kemudian kita buat yang kecil. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tambah lagi yang kecilnya biar agak sedikit penuh. Kemudian kalau selesai, boleh dari bawah, boleh juga dari klik kanan, kemudian finishing. Ya. Nah, tinggal satu lagi bidang, kita coba menggunakan teknik garisnya dirubah ya, biar nggak monoton. Kemudian kita rubah tebalnya sini. Kita rubah, tambah lagi menggunakan garisnya 2,25, kemudian ganti garisnya agak hilang ya, begini. Kita tambah lagi, copy lagi dengan klik and drag, kemudian klik kiri, kemudian kita rubah jenis garisnya menjadi padat. Ini salah satu contoh. Kemudian grup, nah, kita masukkan kembali, power and click ke bidang yang terakhir, kemudian kita edit. Nah, dari sini kita olah lagi. Ini pertama, di copy lagi, sembarang ya, kita menggunakan sembarang aja. Ini salah satu jenis inspiratif, artinya kemauan dari sang yang menciptakan ini. Karya kalian itu adalah inspiratif kalian sendiri. Boleh menggunakan ini dikecilkan kembali kayak seperti contoh bidang ketiga, boleh ini 1, kemudian ininya agak geser, ini juga sini, kemudian finish. Kita lihat finishnya kayak apa sih? Ya, ini loh contohnya. Tapi masih belum dalam bidang 20 cm kali 20 cm ya, karena ini bidangnya masih di luar. Nah, sekarang kita akan masukkan dalam satu bidang. Ini dipisahkan dulu biar kelihatan 4 bidang. Kemudian kita akan masukkan ke sini, power clip, dan ini bidang yang kita akan areanya, dan ini hasilnya. Nah, untuk warnanya boleh dikasih warna di sini ya. Kita ulang atau kita edit bagian dalam, edit power clip. Kemudian ini kita kasih bidang warna merah. Kita dianggrek dulu, kita kasih warna merah. Oh, belum satu ini ya, karena satu ini merah. Dan ini kita kasih warna hijau. Dan ini hasilnya, klik kanan, finishing. Dan ini anak-anak hasil kita. Titik dan garis ya, titik dan garis. Ini salah satu contoh yang kita praktekkan, dan ini juga pola yang sudah dibuat. Prosesnya sama ya, polanya juga sama. Dan kita menggunakan hanya tool
freehand tool dan bezier tool, kemudian efek kontur, yaitu mengembangkan keluar, kemudian cuma merubah dari tebal dan tipisnya saja, kemudian size-nya kita kecilkan dan besarkan. Itu saja dari Bapak, nanti kita akan lanjutkan dalam session yang kedua, desain grafis percetakan kelas 11 multimedia dalam kategori nirmana atau garis dan titik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.